Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sarita, NIM saya 25010101026. Saya dari kelas B. Kali ini saya akan menggunakan aplikasi Multisim untuk membuat 3 rangkaian, di mana 3 rangkaian itu terdapat 3 komponen, yaitu resistor, dioda, sama transistor. Yang pertama saya akan membuat rangkaian yang dalamnya ada resistor, yaitu rangkaian seri ya. Rangkaiannya ada rangkaian seri, paralel. Jadi saya ingin membuat rangkaian seri terlebih dahulu, guys. Rangkaian seri. Kita mau mencari komponennya itu di sini ya, di Flash Basic. Terus cari aja yang di Basic kan, cari yang namanya resistor. Nih, pakai satu aja ya. Kita pakai yang R1 100, R2 dan R3-nya 100 juga. Susun rangkaian seri ini kita harus merangkai secara sejajar ya guys resistornya, karena rangkaian seri itu dia cuma satu jalur dan tidak bercabang seperti rangkaian paralel. Ini udah 3, kita pakai 3 resistor. Terus kita hubungkan ketiga resistor ini. Nah, udah hubungkan. Terus cara kita untuk menghitung berapa besar hambatan, seluruh hambatan ini R total ya. Hambatan total itu kita bisa menggunakan yang namanya multimeter. Taruh aja di sini. Oh, ini. Nah, terus menggunakan yang namanya multimeter. Hubungkan ujung ini ke ujung multimeter. Ya. Menghitung dengan alat, kita menghitung hambatan dengan alat ini, itu namanya menghitung secara langsung ya guys, karena angkanya langsung keluar. Tapi kalau melalui rumus, bisa juga. Itu adalah menghitung secara tidak langsung. Salah. Oke, ini udah kita hubungkan semuanya. Terus yang kita lakukan adalah menjalankan ini dulu. Tekan F5 atau tekan aja ini ya, run. Terus lihat di multimeternya, ini voltnya 0 ya, karena tidak ada tegangan. Terus arusnya juga 0, tidak ada tegangan untuk menjalankan arus. Yang ada cuma hambatan totalnya itu 300 ohm. Dimana cara mencari secara tidak langsung itu R totalnya R1 ditambah R2 ditambah R3, dapatlah 300 ohm ini. Gitu. Terus yang kedua, ini udah nih rangkaian seri. Terus yang kedua, saya akan membuat rangkaian paralel ya. Matikan dulu guys, kalau nggak bisa ini ya. Ya, kita bikin rangkaian ini guys, rangkaian paralel ya. Bedanya paralel sama seri itu tadi, dia bedanya kalau seri ini dia satu jalur, sedangkan paralel ini dia bercabang. Sama kayak tadi ya, kita bukan plek, kita cari di basic resistor. Kita butuh 3 resistor, samain aja ya nilainya 100 ya, gini. Satu lagi bisa, sama satu lagi guys. Jadi itu.
Terus kita sambungkan ketiga resistor ini. Kalau nggak bisa kita hitung berapa besar. Ya, ini udah disambungin ya guys. Terus cara menghitungnya, cara menggunakan ampere meternya, kita letak aja ampere meter terserah di mana ya. Kalau ini letak di bawah aja ya. Ini yang dinamakan rangkaian paralel. Dia bercabang. Ini nggak sejajar kayak seri itu kan. Kayak rangkaian seri itu di sini, di sini, di sini, di sini gitu ya. Kalau ini bercabang dia. Terus kita hubungkan. Bukan. Salah deh. Oke, ini udah terhubung. Terus kita menghitung jumlah seluruh hambatan menggunakan ini, multimeter tadi. Kita run dulu, terus kita lihat berapa semua totalnya. Nah, gini hasilnya ya guys. Kenapa dapat ini? Ternyata cara menghitung kalau menggunakan rumus ya ini ya. Ini kan secara langsung nih. Kalau menggunakan rumus itu beda sama menghitung seri R total. Nah, cara mencari R total rangkaian seri sama paralel itu beda. Kalau rangkaian seri ini kan kan dia sejajar nih. Cuma di ini aja, ditambahin aja tiga-tiganya itu kan. Tapi kalau rangkaian paralel ini kita rumusnya itu 1/R1. 1/R total. Kayak 1/R total itu cara kita masukin 1/R1, 1/R2, 1/R3. Terus masukin itu 100 bawahnya kan. Itu. Dan jadilah dapat ini. Gitu guys. 33. Terus kita masuk lagi ke rangkaian yang terdapat dioda di dalamnya ya guys. Gimana bentuknya? Oke, kita buat rangkaian yang ada dioda di dalamnya ya. Oke, pertama kita buat rangkaiannya dulu. Apa nih? Oke, yang diperlukan di sini yang diperlukan di rangkaian ini ada dioda, ada multimeter, ada satu dioda untuk menghitungnya, terus ada dua multimeter, terus ada AC power, ground, osiloskop, sama resistor. Osiloskop itu kita untuk melihat gelombang, menghitung gelombangnya, gelombang arus. Yang pertama kita cari apa dulu ya? AC power dulu ya. Kita masuk aja di sini plus source. Ini ada power. Boleh pilih AC power. Oke. Ya. AC power di sini kita pakai berapa ya? Kayak berapa ini? Di modul dia minta AC powernya 220 volt sama 220 sama 60 Hz 50 Hz. Ini 220. Ini 50. Oke. Udah ya nih. 220 sama 50. Gini. Terus kita cari lagi yang namanya dioda. Ini dioda. Ini ya, dioda plus diode. Bahasa Inggris, dioda. Coba cari yang satu. Coba cari kode ini ya guys. Pakai kode ini. Pakai waktu N 4007
Ini dia. Sama di sini. Ini taruh di sini ya guys. Nah, taruh di sini. Terus ini ada dua komponen. Terus satu lagi kita cari resistor. Di sini di place basic, terus basic kan. Ini resistor. Kita pakai yang berapa nih? 50 ohm. Ini kalau kayak gini dia nggak bisa nyambung, dia nggak susah ya nyambung ininya, nyambung antar komponen. Jadi kita rotasikan aja, kita putar ya gitu. Terus cari lagi yang ketiga yang namanya ground. Ground itu di mana? Ini ground itu ini bukan transistor guys. Ground ini, ground itu ada di power source, salah kan? Ground itu ada di power source. Ini source dulu ya, source, terus power source, ada ground, pilih ground ya, taruh di sini di bawah ini. Nah, terus kita hubungin nih, hubungkan antar komponen. Ini hubungkan ke sini, ini hubungkan, oh iya ya, ini hubungkan ke sini. Ini hubungkan dioda, hubungkan ke resistor ya, ini hubungkan juga ke resistor. Sih ini hubungkan ke resistor ya, ini hubungkan di bawah ini. Oke. Ini dioda, ini AC power, ini resistor, ini ground, dan ini dioda. Dioda itu adalah komponen semikonduktor yang fungsinya itu sebagai saklar satu arah yang memungkinkan arus mengalir hanya ke satu arah dan memblokir sebaliknya. Kita ingin menghitung arus sama tegangan, terus sama kita melihat gelombangnya ya guys. Ini kita perlukan dua multimeter sama dua osiloskop. Multimeter yang pertama ini kita taruh di sini. Nah, terus multimeter yang kedua kita taruh di sini guys. Taruh di sini. Jadi ini sini. Jauh kali sini lah. Ini multimeter untuk menghitung arus, tegangan, sama hambatan. Ya, ini udah disambungin ya. Terus kita pakai osiloskop untuk menghitung. Osiloskop nih. Ya, taruh di sini. Osiloskop yang kedua. Osiloskop yang kedua itu taruh di
Sesuatu aja ya. Kita hitung dulu ini. Hitung ampere. Ampere yang ini kita ubah ke ampere. Kita menghitung arus dulu. Arus ini terus bentuknya gelombang. Berapa? Kita run, kita jalanin. Ini dia. Udah kebaca di sini. Kalau dia itu apa namanya? Arus yang masuk itu di sini semuanya itu sebelum ada resistor ya, ini ya. 239 ampere ya. 239 ampere. Terus ini yang udah disambungin sama resistor. Ini voltnya. Ini kita minta voltnya. Volt yang ini 119, ya. 119 yang hidup nih berarti. 19, 49, 475, 487, 483 gitu ya guys. Ya gitu. Ini ampernya, ini berapa ampernya, ini voltnya. Kalau ampernya di sini berapa ya? Kalau ampernya di sini 202, ya gini. Ini 108 lebih nih. Kalau ampere di sini, volt di sini gini. Oh iya, beda. Gitu guys. Terus ini kita menghitung gelombang. Kita matiin dulu, stop. Osiloskop lagi ya. Osiloskop itu ada dua salah. Kita pakai osiloskop yang ini guys. Ya ini. Bukan. Ada motor tuh. Ini. Terus sambungin. Ini sambungin ke yang up, yang pas ke sini. Minyak yang sini. Pas ini ke sini. Ini ke sini. Gitu. Ini kita menghitung gelombangnya. Jadi berapa sih? Kayak mana sih gelombang ini? Gelombang arus ini. Kita run dulu. Lihat arusnya. Ini skala untuk yang channel A ini kita ubah menjadi 200 ya. Nah, gini dia. Gelombangnya, gelombang pada umumnya. Terus yang ini 200 juga. Ya, gini, gelombangnya naik, datar, naik, datar, naik, datar. Itu. Bisa dilihat kan ini. Naik, datar. Itu. Terus inilah rangkaian yang terdapat diodanya ya guys. Set dulu. Baiklah, yang terakhir ini tadi kan udah bikin rangkaian yang terdapat dioda. Yang terakhir ini kita bikin rangkaian yang terdapat komponen transistor. Transistor itu apa sih? Transistor itu adalah dia itu berfungsi sebagai memperkuat sinyal atau bertindak sebagai saklar untuk mengontrol aliran arus yang masuk gitu. Dia untuk mengontrol aliran arus. Jadi, contohnya itu seperti untuk menghidupkan atau mematikan LED. Gitu. Kita masuk ke rangkaian transistor. Ya, kita cari dulu yang namanya DC power. DC power. Coba cari DC power itu ada di L groups. Bukan. Ada di nih, power. DC power. Ini bentukan DC power, guys. All groups, terus pilih power source. Terus ada ini AC power, DC power, dan seterusnya. Kita pilih DC power. Oke, DC power taruh sini. Pin dulu, kita pakai DC power yang voltnya itu 5 volt, 5 tegangannya. Terus kita cari resistor. Resistor itu ada di ini, plus basic. Di basic ini ada yang namanya resistor.
kita pakai resistor yang nilainya berapa nih? 10.000. 10.000 di mana? 10.000 ya guys. Nggak ada cow. 10k itu 10k itu artinya 10.000 ya. Ini. Sini, taruh sini aja ya, coba sih. Terus yang kedua kita cari yang namanya switch itu kayak scalar ya, yes, switch itu ada di sini. Switch mana ya, ini dioda, ini di basic, terus pilih switchnya itu mana nih, switch itu kita pilih nih, kodenya ini DIPSW1. Sini sejalan sama si resistor. Terus kita cari lagi yang namanya ini namanya adalah transistor itu di sini. Cari transistor ya guys, ini transistornya BC, transistornya yang cari kodenya BC 107 BP. ini pilih yang atas ini, sejajar sama si ini ya. Terus cari lagi, kita hubungkan dulu ya ini ya, biar nggak ribet nanti. Hubungkan ya. Terus kita cari lagi resistor satu lagi guys, dengan hambatan yang sama nilainya, dengan hambatan enggak beda, ini 1.000 hambatannya, itu tadi 10.000, ini pakai resistor yang 10.000, 1.000. Ini taruh di sini. Ini gini ya, kalau gini kan kita rotasiin aja ya guys, soalnya susah nanti. Nah, rotasi. Lagi kita memerlukan DC power ya. Kita pilih di basic, terus di sini basic kan, pilih all groups. Bukan all group, source. Ada power, pilih DC power. Terus di ujungnya itu ada ground. Ground itu ada di power source, ada sini. Ini ground taruh di sini, kita rotasiin aja ya. Soalnya nggak mungkin kan kita sambungnya kayak gini dari sini gini. Kita rotasiin aja, atau kita vertikalkan, bukan rotasi, vertikal. Begini. Taruh dua nih. Ya, gitu. Terus cari yang namanya probe. Iya, ini probe. Ini dia. Ini probe-nya. Taruh di sini. Ya, taruh di sini aja ya, dekat-dekat aja. Probe taruh sini. Terus kita ini ground ini ada dua ya, di atas sama di bawah. Sambungin dulu aja deh ya, takut susah. Ya, terus kita ingin menghitung pakai multimeter ya, kita menghitung berapa voltnya. Di sini aja. Multimeter. Ini sini.
Sini. Nah, ini rangkanya. Terus kita sambungin ini. Meter sini, jalur ini. Terus jangan lupa ground ada 2 yang kita perluin ya guys. Cari ground lagi. Ground itu carinya di sini. Di basic, di source, terus power, ada ground. Sini. Ya. Udah. Ginilah letak rangkaian yang ada diodanya, terus gini. Berapa kuatnya? Kita belum run dulu ya. Jalanin dulu. Ini besar apa ya? Besar arusnya. Besar arus sebelum saklar saklar ditutup itu minus 12 mA, voltnya minus 12 sama ohmnya 1,2 ohm. Terus pas udah disambungin saklarnya berapa? Ini ya. Ini. Pas udah disambungin saklarnya, ini dia ada 219,444 mA sama min 2 194 volt dan min 12,76 mA. Itu bener ya, gitu. Jadi inilah rangkaian yang terdapat dioda di dalamnya. Ini ingat, ini DC power, ini resistor, ini switch, ini transistor, ini sama resistor, DC power, ground, ini probe, dan ini multimeter. Baiklah, itu aja ya. Itu adalah cara membuat rangkaian di aplikasi multisim. Jadi kita mau cari rangkaian itu ada di sini. Mau cari komponen itu ada di sini. Ini source-nya, ini basic, ini ada diode, ini ada transistor, ini analog, ini TTL, ini resistor ada di sini. Terus yang kalau cari power sama ground itu ada di source. Ini source nih. Oke, itu aja. Itu aja cara membuat rangkaiannya, terus rangkaian apa aja, komponen apa aja. Ada 3 rangkaian berarti ya. 3 rangkaian, 4 satu seri paralel, terus yang satu lagi pakai diode sama transistor. Itu. Inilah tampilan dari aplikasi multisim. Baiklah, hanya itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.